Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Anggonis Mita Hasanah, bersama dengan rekan kelompok saya, yaitu Fatia Rehanisa, Safira Putri Hefra, Zilvia Nauli, Muhammad Rido, dan yang terakhir yaitu Khairul Fikri Ramadan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai langkah-langkah aplikasi Odoo untuk perusahaan dagang, di mana perusahaan yang kami ambil yaitu Hoki Store. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada informasi awal dari perusahaan Hoki Store. Nama perusahaan yaitu Hoki Store. Pemilik dari Hoki Store yaitu Ibu Neliati Prayitno. Alamat perusahaan ada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bukit Tinggi. Jenis industri ini adalah perusahaan dagang, dan untuk nomor teleponnya yaitu 0752 34956. Hoki Store adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket. Hoki Store berkomitmen untuk menyajikan barang-barang berkualitas terbaik kepada pelanggan dan memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang ketat. Hoki Store ini berusaha memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan setiap kali pelanggan membeli di Hoki Store. Selanjutnya kita akan masuk kepada daftar nama vendor atau supplier dari Hoki Store. Yang pertama yaitu ada PT Ultra Jaya. Eh, Alamatnya yaitu Jalan Raya Cinere nomor 131, Pandeglang, Bandung, Jawa Barat. Untuk nomor teleponnya yaitu 2286700700. Untuk email dan websitenya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk nama vendor kedua yaitu ada PT Ultra Prima Abadi, beralamat di Jalan Lingkar Luar Barat, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Untuk email dan websitenya juga bisa dilihat pada tabel berikut ini. Yang ketiga yaitu ada PT Unilever Indonesia, berada di Jalan BSD, Bukven Barat, BSD, Tangerang Selatan, Banten. Untuk email dan websitenya juga bisa dilihat pada tabel berikut ini. Adapun vendor yang terakhir yaitu ada PT Nippon Indosari Korpindo, beralamat di Jalan Rembang Industri Raya nomor 28 Jati, Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan masuk kepada daftar nama customer dari Hoki Store. Yang pertama ada Toko Rina, beralamat di Jalan Paninjauan Garegeh. Untuk nomor telepon, email, dan websitenya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Adapun customer kedua yaitu Toko Asep P&D, beralamat di Jalan Raya Bukit Tinggi, Payakumbuh, Tabek Panjang. Yang ketiga, ada Toko Edo, beralamat di Jalan Raya Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Taro. Dan customer Hoki Store yang terakhir yaitu ada Toko Usaha Jaya, beralamat di Jalan Raya Bukit Tinggi, Payakumbuh, Biaro. Adapun daftar harga beli dan harga jual dari produk Hoki Store. Yang pertama yaitu PT Ultra Jaya. PT Ultra Jaya memasok Ultramilk coklat, teh kotak, dan sari kacang hijau ke Hoki Store. Adapun harga beli dari Ultramilk coklat yaitu 4.000 yang nantinya akan dijual dengan harga 5.000. Selanjutnya ada teh kotak. Teh kotak harga belinya 2.500, nantinya akan dijual dengan harga 4.000. Dan yang terakhir yaitu ada sari kacang hijau, di mana harga belinya 3.500 dan dijual dengan harga 5.000. Selanjutnya kita akan masuk kepada vendor yang kedua yaitu PT Ultra Prima Abadi, di mana PT Ultra Prima Abadi memasok Tenggo. Tenggo dibeli dengan harga 8.000, nantinya akan dijual dengan harga 10.000. Yang kedua yaitu Kiranti. Kiranti dibeli dengan harga 6.000, lalu dijual dengan harga 7.000. Dan yang terakhir yaitu ada teh gelas kemasan. Dibeli dengan harga 2.000 dan nantinya akan dijual dengan harga Rp3.000. Selanjutnya kita akan masuk kepada vendor yang ketiga yaitu PT Unilever Indonesia, di mana PT Unilever Indonesia menjual Cornetto Black and White, di mana harga belinya 10.000, harga jualnya 13.000.
Selanjutnya yaitu ada Pepsodent, dibeli dengan harga 7.500 dan dijual dengan harga 8.000. Dan yang terakhir yaitu ada Rexona, dibeli dengan harga 2.000 dan dijual dengan harga 22.000. Dan untuk vendor yang terakhir yaitu PT Nippon Indosari Korpindo, yaitu memasok sari roti sandwich, di mana harga belinya 3.500 dan nantinya akan dijual dengan harga 5.000. Baiklah, sekian informasi umum tentang perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan satu kelompok saya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Anggun Desmita Hasana. Sebelumnya, perkenalkan saya Syafira Putreva, saya akan melanjutkan presentasi mengenai penerapan aplikasi Odoo. Pada tahap pertama yaitu kita akan melakukan pembuatan perusahaan baru, yang dimana setelah kita melakukan login pada website aplikasi Odoo, pada menu Home, klik menu Settings, selanjutnya pada bagian menu Setting, klik General Setting, lalu Manage Companies. Selanjutnya klik New untuk melakukan penambahan perusahaan baru, dan kemudian isikanlah data pada perusahaan yang sudah ditentukan, di mana kelompok 1 memilih perusahaan yang bernama Hoki Store yang beralamat di Bukit Tinggi. Baiklah, pada tahap selanjutnya kita akan melakukan pembuatan user pada perusahaan. Pada menu Home, buka Settings, lalu klik General Settings, selanjutnya Manage User, selanjutnya klik New, dan user pertama yang akan kita tambahkan yaitu user accounting. Isilah data name accounting dengan email address hokistore@odoo.com. Selanjutnya lakukan scroll pada bagian accounting, ubahlah accounting menjadi akuntan. Selanjutnya, pada bagian inventory, ganti menjadi user, dan kemudian pilihlah user type pada internal user. Selanjutnya, lakukanlah pengubahan password user dengan cara klik Action pada pojok kanan atas dan pilih Change Password. Lakukanlah ubah password sesuai dengan yang sudah diinginkan, lalu klik Change Password. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pembuatan user yang kedua, yaitu user dengan nama billing dengan email address billinghokistar@odoo.com. Dan lakukan hal yang sama pada menu accounting, ubah menjadi billing. Selanjutnya pada menu manufacturing, ubahlah menjadi administrator. Selanjutnya pada bagian inventory, ubah menjadi user. Selanjutnya klik save manually. Selanjutnya itu kita akan melakukan pembuatan user purchase dengan name purchase dan email address purchasehokistore@odoo.com. Pada bagian selanjutnya lakukanlah scroll dan pada menu factoring ubah dan pilihlah menjadi menu administrator. Selanjutnya pada bagian employees juga pilih menu administrator. Selanjutnya pindah kepada kolom inventory, pilihlah menjadi user. Dan pada bagian purchase juga pilihlah menu user. Setelah itu pada bagian user types, klik menjadi internal user. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pembuatan user dengan name sales dan email address saleshokistore@odoo.com. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada manufacturing, pilih menjadi administrator. Selanjutnya pada bagian inventory, pilih menjadi user. Dan pada bagian user time, klik menjadi internal user. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai pembuatan perusahaan dan juga user pada perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Fatia Raihanisa. Selanjutnya, saya Fatia Rahinisa akan melanjutkan pembacaan materi 3.3, yaitu membuat produk perusahaan. Yang pertama, pada home menu, klik Purchase, kemudian klik Products dan pilih Produk. Selanjutnya, klik New pada pojok kiri atas, isikan nama produk yang pertama, yaitu Ultra Milk Chocolate. Ubah produk type-nya menjadi Storable Product. Kemudian isi sales price dan cost pada produk Ultra Milk ini, yaitu sales price-nya 5.000, cost-nya 4.000, dan tax-nya 11%.
Pada bagian inventory, pilih tracking, ubah menjadi by lots, kemudian pilih by pada lots di menu inventory. Selanjutnya masuk pada produk kedua yaitu teh kotak. Pilih by pada lots dan pada menu inventory. Masukkan data produk yaitu ubah produk tabnya menjadi storable produk. Masukkan sales price sesuai dengan keterangan harga produk yang sudah dibuat tadi. Pada menu inventory, pilih by lots. Untuk produk selanjutnya, lakukan hal yang sama dengan produk sebelumnya yang telah dibuat. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai 3.4 yaitu membuat daftar nama vendor. Pilih menu accounting pada home. Pilih menu vendor, kemudian klik vendor. Selanjutnya, klik new pada pojok kiri atas. Isi nama vendornya yang pertama yaitu PT Ultra Jaya. Masukkan web dari PT Ultra Jaya yaitu www.ultrajaya.co.id. Kemudian masukkan alamat email PT Ultra Jaya yaitu customer_care@ultrajaya.co.id. Kemudian masukkan alamat PT Ultra Jaya. Masukkan nomor telepon PT Ultra Jaya. Kemudian masukkan alamat PT Ultra Jaya yaitu Provinsi Jawa Barat dan negara Indonesia. Setelah selesai memasukkan data vendor, klik save manually. Selanjutnya masuk ke vendor kedua yaitu dengan cara mengklik new, isi nama vendor yaitu PT Ultra Prima Abadi dan masukkan semua datanya sesuai gambar. Untuk vendor yang ketiga, lakukan hal yang sama yaitu klik new, isi nama vendor yaitu PT Unilever dan lengkapi semua data dengan vendor sebelumnya dan sesuai gambar yang tertera. Dan untuk vendor yang terakhir yaitu PT Nippon Indosari Corpindo. Isikan semua data PT Nippon Indosari Corpindo. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat daftar nama customer. Langkahnya yang pertama yaitu pilih menu accounting pada home, kemudian pilih customer, lalu klik new. Untuk customer pertama yaitu toko Rina, kemudian masukkan data customer berupa nomor telepon, alamat, dan lengkapi semua data yang diperlukan oleh toko Rina. Customer selanjutnya yaitu toko Asep PND. Untuk customer selanjutnya itu klik new, kemudian isi nama customer yaitu toko Asep PND dan langkahnya sama seperti toko Rina tadi, lengkapi semua data yang diperlukan oleh toko Asep PND. Customer selanjutnya itu toko Edo. Langkahnya itu klik new, kemudian buat nama customer, lalu isi data yang diperlukan oleh toko Edo seperti alamat, nomor telepon, dan provinsi. Customer terakhir yaitu toko usaha Jaya. Langkahnya sama seperti customer sebelumnya, yaitu klik new, kemudian isi semua data customer yang diperlukan oleh toko usaha Jaya. Langkah selanjutnya itu untuk melakukan pembelian. Untuk melakukan pembelian, login ke user purchase, kemudian pada menu home klik purchase, lalu pilih menu purchase, lalu klik new pada pojok kiri atas seperti yang ada di gambar. Kemudian isi nama vendor yaitu PT Ultra Jaya. Kemudian isikan nama produk, quantity, dan unit price. Di mana nama produknya yang pertama yaitu Ultramilk coklat dengan quantity 40 dengan harga jual 4.000 per unit. Produk kedua yaitu teh kotak dengan quantity 40 dengan harga 2.500. Yang ketiga yaitu sari kacang hijau dengan quantity 40 dengan harga 3.500. Setelah memasukkan semua produk, quantity, dan unit price, kemudian klik confirm order. Setelah confirm order, lalu klik receive product. Pada langkah selanjutnya itu klik kanan pada garis 3 di kolom down untuk memberi lot atau serial number pada tiap produk. Langkahnya itu lalu isikan lot atau serial number pada setiap produk. Seperti yang ada di layar.
Setelah mengisikan lot atau serial number, kemudian klik validate. Setelah itu klik create bill. Untuk transaksi pembelian kedua, langkahnya sama seperti vendor sebelumnya, yaitu isi nama vendor, di mana vendornya itu PT Ultra Prima Abadi. Lalu isikan nama produk, quantity, dan unit price. Nama produk yang pertama yaitu Tango dengan quantity 40 dengan unit price 8.000. Kemudian Kiranti dengan quantity 40 dengan unit price 6.000. Kemudian ada teh gelas botol dengan quantity 40 dengan unit price 2.000 dan dikenai pajak sebesar 11%. Setelah memasukkan semua produk, quantity, dan harga, langkah selanjutnya itu klik confirm order, kemudian klik receive product. Nah, selanjutnya itu isikan lot atau serial number pada tiap produk. Setelah memasukkan lot atau serial number, langkah selanjutnya itu klik validate. Kemudian klik create bill. Untuk vendor ketiga yaitu PT Unilever Indonesia, langkahnya yaitu isikan nama produk, quantity, dan unit price, di mana produk yang pertama yaitu Cornetto Black and White dengan quantity 40 dengan harga 10.000. Yang kedua Rexona dengan quantity 40 dengan harga 20.000 yang dikenai pajak sebesar 11%. Setelah memasukkan semua data, langkah selanjutnya itu confirm order. Selanjutnya itu klik receive product. Untuk langkah selanjutnya itu isikan lot atau serial number pada setiap produk. Kemudian klik validate. Untuk langkah untuk vendor yang terakhir yaitu PT Nippon Indosari Corpindo. Langkah selanjutnya itu isi nama produk, quantity, dan unit price. Nama produk yang pertama itu sari roti sandwich coklat dengan quantity 40 dengan harga 3.500, pajak 11%. Lalu klik confirm order, kemudian receive product. Selanjutnya isi lot atau serial number pada tiap produk, kemudian klik validate, Baiklah, sekian dari saya. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul. Kepada Khairul dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mama Rido karena sudah menjelaskan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pembayaran. Pertama, masuk ke user billing terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih home menu di samping diskus ini. Kita pilih accounting, vendor. Untuk vendor kami ini ada 4. Yang pertama itu PT Ultra Jaya. Kita isikan bill date dan accounting date-nya, kita masukkan vendornya PT Ultra Jaya, kita masukkan produk yang ingin kita beli. Itu ada Ultramilk coklat sebanyak 40 buah, teh kotak sebanyak 40 buah, dan sari kacang hijau sebanyak 40 buah. Inilah produk yang ingin kita beli kepada vendor PT Ultra Jaya ini. Setelah itu kita confirm, kita register payment, kita create payment dengan jurnal bank, payment method manual dengan total pembelian kepada vendor ini Rp444.000. Lalu untuk vendor kita yang kedua, PT Nippon Indosari Corpindo. Kita masukkan bill date dan accounting date-nya tanggal 4 Januari. Kita masukkan produk yang ingin kita beli kepada vendor ini, yaitu sari roti sebanyak 40 buah. Lalu kita confirm, kita register payment, kita klik payment dengan jurnal bank, payment method manual dengan total pembelian kepada vendor ini Rp155.400. Lalu untuk vendor kita yang ketiga yaitu PT Ultra Prima Abadi. Kita isikan bill date dan accounting date-nya tanggal 4 Januari. Kita masukkan produk yang ingin kita beli kepada vendor ini. Itu ada Tango, Kiranti, dan teh gelas botol sebanyak
40 buah untuk masing-masing produk ini. Kita confirm, kita register payment, kita create payment dengan jurnal bank, payment method manual, dan total pembelian kepada vendor ini Rp710.400. Untuk vendor yang terakhir yaitu PT Unilever Indonesia, kita masukkan bill date dan accounting date-nya, kita masukkan produk yang ingin kita beli sebanyak 2 buah yaitu Cornetto Black and White dan Rexona masing-masing dengan total masing-masing dengan produk yang ingin kita beli sebanyak 40 buah. Lalu kita confirm, kita register payment, kita update payment dengan jurnal bank, payment method manual, dan total pembelian kepada vendor ini Rp1.332.000. Lalu inilah tampilan pembelian yang kita lakukan kepada vendor. Ada 4 vendor di sini. Untuk pembeliannya kita di sini melakukan pembayarannya secara penuh, bukan setengah-setengah. Lanjut untuk penjualannya, cara melakukan penjualan, kita masuk ke user search terlebih dahulu, kita pilih home menu di samping diskus ini, kita pilih search, quotation, and new. Masukkan customer-nya. Customer kita yang pertama yaitu ada Toko Rina. Toko Rina kita masukkan expire-nya, price list-nya, dan payment term-nya. Payment term-nya ini adalah 30 days. Lalu kita masukkan produk yang ingin dibeli oleh Toko Rina ini. Toko Rina ini ingin membeli Ultramilk coklat, teh kotak, dan sari kacang hijau sebanyak 20, 15, dan 20. Dengan total penjualan kepada Toko Rina ini Rp288.600. Jadi kita send by email, kita create invoice, kita create and view invoice dengan status create invoice, regular invoice. Maka akan muncul draft, lalu kita sales order, kita delivery agar customer kita menerima barang tersebut atau produk, lalu kita validate. Setelah itu kita pilih apply, kita confirm. Maka akan muncul draft invoice seperti di bawah ini. Lanjut untuk customer kita yang kedua masih sama seperti tadi, kita pilih search, quotation, and new. Kita masukkan customernya, expire, price list, payment term, dan kita masukkan produk yang ingin dibeli oleh Toko Asep ini. Toko Asep ini ingin membeli Tango Kiranti teh gelas botol sebanyak 20 buah dan Ultramilk coklat sebanyak 5 buah. Kita send by email, create invoice, kita pilih validate, kita pilih apply. Selanjutnya untuk customer kita yang ketiga yaitu Toko Edo. Kita masukkan expire dan price list-nya, kita masukkan produk yang ingin dibeli oleh Toko Edo. Toko Edo ini ingin membeli Cornetto Black and White Ultramilk coklat sebanyak 10 buah untuk Ultramilk coklat, 20 buah untuk Cornetto. Lalu kita send by email, kita validate, dan kita pilih apply. Lalu kita create invoice dengan total penjualan kepada Toko Edo ini Rp344.100. Lalu kita create and view invoice. Selanjutnya untuk customer kita yang keempat yaitu Toko Usaha Jaya. Kita masukkan customernya Toko Usaha Jaya, expire dan price list-nya kita masukkan, dan kita masukkan produk yang ingin dibeli oleh Toko Usaha Jaya ini. Toko Usaha Jaya ini ingin membeli produk yaitu teh kotak sebanyak 10, sari kacang hijau 10, sari roti dengan rasa sandwich coklat sebanyak 10 buah, dan Rexona sebanyak 20 buah. Dengan total penjualan kepada Toko Usaha Jaya ini Rp580.000. Lalu kita send by email, kita pilih validate, dan kita pilih apply. Kita pilih create invoice, dan create and view invoice dengan status create invoice-nya regular invoice. Dan muncullah draft invoice seperti di bawah ini. Lalu kita mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Zilvia Nauri di persen.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu 3.9, melakukan penerimaan kas dari aktivitas penjualan. Yang langkah pertamanya yaitu masuk ke akun accounting, yaitu Hoki Store. Yang kedua, pilih menu accounting pada home. Selanjutnya yaitu pilih customer di akun accounting. Terus klik invoice. Kemudian tampilan setelah diklik invoice. Setelah itu pilih customer yang akan melakukan pembayaran atas penjualan, yaitu toko Rina, atau maka akan muncul jumlah pembayaran yang harus dibayar pada toko Rina. Kemudian lalu klik confirm. Setelah klik confirm, kemudian klik register payment yang warna ungu. Setelah itu akan muncul menu register payment. Setelah muncul register payment, jurnal diisi dengan bank pada jurnal ini. Kemudian payment methodnya diisi dengan manual. Dan masukkan jumlah penjualan dan payment date-nya. Setelah itu klik create payment dan akan muncul in payment di pojok kanan atas yang warna hijau ini. Selanjutnya itu pilih accounting, lalu klik invoice, dan ini tampilan setelah diklik invoice. Setelah itu, pilih customer yang akan melakukan pembayaran atas penjualan, yaitu toko Asep. Maka akan muncul jumlah pembayaran yang dibayar oleh toko Asep, lalu klik confirm. Setelah diklik confirm, berarti selanjutnya klik register payment. Akan muncul menu register payment, kemudian isi jurnal yang ini dengan bank, kemudian payment methodnya diisi dengan manual, dan masukkan jumlah penjualan pada payment date-nya. Setelah itu, setelah di-create, maka akan muncul in payment pada pojok kanan. Setelah itu, pilih customer ketiga yang akan melakukan pembayaran penjualan, yaitu toko Edo, dengan langkah yang sama, yaitu muncullah jumlah pembayaran yang harus dibayar toko Edo. Lalu klik confirm. Setelah confirm, yaitu klik register payment. Kemudian isi jurnalnya dengan bank, payment methodnya dengan manual, dan jumlah pembayarannya dimasukkan, dan payment date-nya. Setelah itu akan muncul in payment, setelah di-create. Kemudian untuk customer terakhir yaitu toko usaha Jaya. Lakukan dengan hal yang sama seperti yang langkah tadi. Selanjutnya itu 3.10 melakukan print cashbook. Langkah yang pertama yaitu login ke Michel Admin dan pergi ke accounting. Kemudian klik reporting dan pilih cashbook. Kemudian klik print. Maka akan muncul file PDF cashbook. Dan ini hasil print cashbook-nya. Bab yang terakhir yaitu bab penutup, di mana kesimpulannya yaitu pengimplementasian software akuntansi atau aplikasi Odoo bagi sebuah organisasi atau perusahaan, khususnya perusahaan dagang, dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan pengelolaan hingga pelaporan data baik keuangan, aktivitas, dan lainnya. Khususnya di bidang keuangan, perusahaan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan data yang akurat untuk keberlangsungan operasional perusahaan. Karena aplikasi Odoo memiliki fitur modul yang sangat lengkap dan selalu mengalami perkembangan atau update pada waktu tertentu, dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian saran dari kami itu
Berdasarkan hasil pembuatan laporan penugasan mengenai penerapan aplikasi Odoo pada perusahaan Hoki Store, saran yang dapat penulis ajukan dan dapat menjadi pengembangan bagi pembaca, khususnya bagi generasi muda atau pelajar adalah yang pertama itu adanya pengembangan dan penerapan ilmu dalam pengoperasian aplikasi Odoo di dunia kerja bagi mahasiswa maupun pelajar. Yang kedua yaitu pengembangan pengetahuan bagi seorang pebisnis yang ingin membuka sebuah bisnis untuk mempermudah pebisnis dalam mengelola data keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu penerapan aplikasi dan software lainnya yang dapat meningkatkan hard skill bagi pelajar khususnya di bidang software akuntansi. Karena saat ini pelajar terkhusus di bidang akuntansi harus dituntut melakukan pengembangan di bidang teknologi atau teknologi informasi dan dapat bertahan dalam pengembangan zaman teknologi yang cukup pesat. Baik, sekian dari hasil presentasi kami kali ini. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.